Terima kasih Pak Sukamta. Dari meja pimpinan ada yang mau bertanya? Silakan Pak Dev. Ya, ini untuk merapel aja yang tadi sempat disampaikan, bukan mengulang. Ya pada dasarnya kita semua sepakat bahwa eh, kondisi Komdigi dengan beban tanggung jawabnya yang besar, permasalahan sosial, dan pertumbuhan digitalisasi di Indonesia ini yang sangat masif, akan tapi baik pendampingan, sosialisasi, ataupun juga pengamanan hal-hal seperti data pribadi dan lain-lain, ini dirasa kurang dukungan dari pemerintah, tersirat ataupun tersurat dari anggarannya yang dipotong cukup drastis. Nah, kita lihat dari waktu Bu Menteri masih di sisi sini, anggarannya itu sempat sampai 22 apa 25 ya kalau nggak salah Bu ya. Nah, ini penurunannya itu nyaris hanya tinggal ya sekitar 10% lebih sedikit. Akan tapi tuntutan zamannya ini terus meningkat, ancamannya terus menambah. Nah, memang kondisi pemerintah ataupun juga prioritas daripada negara ada sedikit perubahan. Nah, akan tapi di sini kita didorong untuk terus berpikir kreatif, melakukan hilirisasi akan digitalisasi yang ada untuk terus meningkatkan produktivitas dan juga bisa menambah pendapatan negara dari berbagai macam sektor yang berkaitan dengan digitalisasi. Jadi terus kita akan dukung untuk melakukan inovasi-inovasi baru dari nomenklatur yang sudah dibuat, tim yang sudah dibentuk, dan kita akan terus siap kerjasama untuk membuka channel-channel baru agar bisa menambah penghasilan bagi negara dan juga menyokong program-program pemerintah yang menjadi prioritas ke depannya. Itu aja, sekian, terima kasih. Terima kasih Pak Dev. Saya persilahkan Pak Ahmad Heriawan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan Komisi 1 yang terhormat dan Bu Menteri serta seluruh jajaran dan para anggota yang terhormat. Sesungguhnya inti dari pertemuan kita pada kali ini adalah terkait dengan Perpres 174/2024 tentang Komdigi yang terbit setelah Undang-Undang APBN 2025. Berarti kan implikasinya adalah perlu ada penyesuaian antara struktur Kominfo dengan struktur Komdigi. Karena tentu sedikit banyak ada penyesuaian struktur plus ada penyesuaian penekanan dengan komunikasi yang diganti dengan Digi atau digital. Itu yang pertama. Dan tadi sudah terlihat arah penyesuaian tersebut, tapi pada saat sedang bekerja melakukan penyesuaian dari Kominfo ke Komdigi nampaknya muncul lagi hal baru, namanya efisiensi ya, 58,17%, dan itu tidak sedikit. Nah, tentu harapan kita adalah efisiensi ini tetap menghasilkan kinerja yang baik. Mudah-mudahan efisiensi karena tekanannya pada digital dan digital itu mudah-mudahan bisa mengefisienkan pembiayaan sehingga harapan kita semuanya tentu dalam konteks efisiensi kita harus setuju ya. Meskipun tadi Komisi 1 semuanya pada berharap ada tambahan anggaran. Karena nampaknya hasil efisiensi ini kan akan dialokasikan ke sejumlah tempat yang diprioritaskan menurut pimpinan nasional. Mudah-mudahan masih ada prioritas yang masih ditempatkan di Komdigi sehingga masih ada kesempatan untuk tambahan dari efisiensi tersebut. Jadi diefisiensikan, ditarik, kemudian mudah-mudahan balik lagi sebagian ke Komdigi mudah-mudahan. Nah, harapannya tentu efisiensi 58,17% sebesar 4,49 triliun dari 7,72 triliun.
dengan sisanya menjadi 3,23 triliun, ini masih bisa mewadahi program-program prioritas dan operasional sekaligus dan tidak berkurang mudah-mudahan. Nampaknya ini menguji kecerdasan Bu Menteri yang mantan Ketua Komisi 1 dan tentu yang digelutinya selama ini juga adalah urusan-urusan informasi dan digital. Nah, nanti kita ingin mungkin rapat berikutnya adalah hasil penyesuaian tersebut, hasil harmonisasi tersebut, gitu. Bagaimana kinerja yang dihasilkan dari rancangan kinerja yang dibiayai oleh 7,72 versus kinerja yang dibiayai oleh 3,23 triliun. Gitu. Kalau ternyata hasilnya sama malah lebih, itu nampaknya atensi positif untuk Bu Menteri akan semakin kuat. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya harus jawab, Bapak, kalau enggak kata Kiai Romsi, guru ngaji saya, kita semua dapat dosa, beliau dapat pahala, gitu Pak Ismail. Jadi saya harus jawab. Selamat datang Mbak Desi Ratnasari. Tadi sepintas baunya parfumnya Chloe. Tahu bener apa enggak? Saya persilakan Ibu Menteri untuk menjawab. Ada 15 penanya, klasternya saya persilahkan, tidak harus orang per orang. Tadi ada klaster anggaran, ada klaster harapan, ada klaster soal hukum, dan Pak Sukamta umurnya mirip saya Bu, jadi masih ngomongnya Kominfo terus, padahal Komdiji sudah. Ya, terima kasih, saya persilakan Bu. Baik, terima kasih yang terhormat, yang mulia Ketua Komisi 1, para pimpinan Komisi 1, para anggota Komisi 1 yang terhormat. Atas pertama apresiasi, kami terima kasih. Sungguh tidak bisa sampai ke titik ini kalau tidak memang bekerja sama dengan erat dan mendengarkan masukan dari Bapak Ibu di Komisi 1. Saya sering mendapat WA dan mohon maaf kadang ada yang lupa saya balas dari Ibu Tri. Tadi pas Ibu bicara saya belum balas, tapi insya Allah saya baca semua. Kadang-kadang terbalasnya lupa, tapi sebagian besar kami jawab dan sebagian besar kami adopsi dalam rapat-rapat internal kami, Pak Ketua. Kami akan mencoba menjawab dengan klasterisasi khususnya terkait poin-poin yang memang banyak menjadi concern dari Bapak Ibu sekalian. Yang pertama mengenai efisiensi yang harus kita lakukan untuk mengikuti Inpres yang baru saja keluar. Pada prinsipnya kami mendukung Inpres tersebut, dan saat ini yang kita lakukan adalah sebagaimana kami tuliskan adalah mencari upaya strategi agar program digitalisasi yang berdampak langsung kepada masyarakat, melakukan prioritisasi program kerja, refocusing anggaran, review mendalam terhadap program kerja existing. Juga tadi disampaikan oleh Bu Amel, menemukan cara-cara pola kemitraan yang baru, kemudian implementasi program dengan mengedepankan prinsip kerjasama dan kolaborasi, yang pada prinsipnya ini menjadi sebuah tantangan yang menarik gitu. Jadi kalau dibilang beban sekali, tidak, kita tadi kata Pak Slamet, kita auranya positif. Jadi ternyata masih banyak ruang kolaborasi, ternyata masih banyak ruang efisiensi, betul. Terkhusus misalnya ATK yang diturunkan 90%, nanti kita akan lihat apakah bisa berjalan atau tidak. Tapi pada dasarnya memang banyak celah untuk melakukan efisiensi. Dan toh pada prinsipnya Pak Ketua, pimpinan dan anggota Komisi 1, sesungguhnya ini bukan pemotongan, nanti Pak Sekjen mungkin akan menyampaikan. Saat ini posisinya belum ada pemotongan, jadi pembintangan, dan pada prinsipnya komunikasi dengan Kemq masih berjalan, diskusinya masih berjalan. Masukan dari Bapak Ibu tadi, Pak Sekjen, saya perintahkan untuk menjadi masukan ketika berbicara dengan Kemq, ada program-program prioritas yang tidak boleh tercederai, terkhusus yang terkait dengan layanan-layanan publik yang amat terasa, terkhusus dengan pengawasan ruang-ruang digital dalam kerangka kita memerangi judi online dan konten-konten negatif untuk anak dan untuk masyarakat. Jadi kami terima kasih, kami mungkin nanti Pak Sekjen paparkan secara garis besar dari keditjenannya, tapi untuk kecilnya memang kita belum
belum berani melakukan pemaparan di sini karena memang masih dalam diskusi dengan Kementerian Keuangan. Kami terima kasih dukungannya tadi. Mudah-mudahan Kementerian Keuangan ada yang mendengar atau ada Bapak Ibu yang di Banggar juga mungkin bisa disampaikan. Tapi sekali lagi pada prinsipnya kita siap jalan dengan berkolaborasi dengan atau bermitra dengan Komisi 1. Mungkin nanti Pak Ketua 2-3 bulan lagi kita akan lihat. Kalau toh memang ada sesuatu yang perlu kita sampaikan, perlu atensi dari Komisi 1, kita akan kembali sampaikan. Tapi untuk saat ini kami Wamen, para dirjen, insya Allah confident dengan komunikasi yang dibuka dengan Kemq bahwa layanan publik dasar tidak akan terganggu insya Allah. Kita masuk ke klaster kedua yang juga banyak disampaikan oleh Bapak Ibu anggota Komisi 1 yang terhormat, yaitu mengenai aturan terkait pelindungan anak. Tadi ada dari Ibu Amel, Ibu Nurul, hampir semua yang menyampaikan, ada Pak Slamet yang menyampaikan dari perspektif yang agak berbeda sedikit. Mungkin kami mohon izin menyampaikan sedikit di sini data. Ada banyak sekali data, tapi data-data yang mungkin sangat ketara begitu ya, bahwa kita mulai dari anaknya dulu. Iya ada dampak-dampak yang lain, tapi kita fokus memulai kepada anak. Apa yang terjadi pada anak-anak Indonesia saat ini. Anak 10 tahun misalnya yang sedang bermain game, digawai orang tuanya, bisa tertawa, bercanda, merasa nyaman, orang tuanya juga tidak merasa ada apa-apa, tapi satu klik saja salah. Dia akan terpapar terhadap konten negatif. Kemudian hanya dengan satu pesan, kalau di sosmed kan kadang mengirimkan pesan saja. Anak itu langsung terpapar kepada korban predator digital, bisa terpapar kepada korban predator digital. Hanya dengan satu kepercayaan yang salah, ia bisa menjadi korban eksploitasi di ruang siber. Lebih dari 48% anak mengalami perundungan online yang masuk di internet. Sebagian besar tidak tahu harus melapor kepada siapa. Exposure berlebihan terhadap media sosial. Kemarin kami juga menyampaikan rencana ini bersama Menteri Kesehatan. Beliau juga menyampaikan bahwa ada juga data-data bahwa terganggunya keseimbangan emosional anak dan mengurangi kapasitas mereka dalam membangun regulasi diri dan sebagainya. Kita juga melihat di beberapa negara lain, di Jerman misalnya sudah ada regulasi dalam Youth Protection Act yang mewajibkan platform digital menyediakan pengaturan keamanan khusus untuk anak-anak. Anak di bawah usia 16 tahun perlu izin orang tua sebelum dapat mengakses layanan tertentu di dunia maya. Prancis mewajibkan anak di bawah usia 15 tahun untuk mendapatkan izin orang tua sebelum mendaftar di media sosial. Amerika Serikat memiliki Children Online Privacy Protection Act, di mana pengumpulan data anak di bawah 13 tahun oleh platform digital juga dilarang. Yang terakhir, yang paling terkini, artinya undang-undang itu kan semakin terakhir bisa kita juga nilai semakin maju, adalah tentu kita lihat Australia di mana memang langkahnya amat cukup ekstrim, mengambil pendekatan di bawah 16 tahun, tidak boleh menggunakan sosial media tanpa izin orang tua. Kami sempat bertemu Pak Menteri dengan Menteri yang mengurusi ini dari Australia, kebetulan datang ke kantor kami dan kami tanyakan. Pada prinsipnya pembatasan tersebut keluar menurut mereka karena Australia merasa ada kedaruratan sehingga harus menerapkan peraturan dalam bentuk undang-undang yang membatasi akses media sosial, sekali lagi media sosialnya bukan internet, terhadap anak-anak di bawah usia 16 tahun. Bagaimana Indonesia? Kita ada undang-undang ITE dan ada undang-undang PDP yang menjadi undang-undang yang bisa menjadi turunan untuk membuat aturan-aturan yang kurang lebih menjadi, kita tidak mengikuti Australia, tidak mengikuti Inggris, tidak mengikuti Amerika, kita coba formulasikan sebuah aturan yang khas Indonesia, begitu Pak Ketua. Pada dasarnya untuk mungkin menjelaskan persepsi yang beredar di mungkin media massa saat ini, ataupun persepsi kita bersama, yang terjadi atau yang sedang dirancang adalah bukan pembatasan akses media sosial, tapi pembatasan akses membuat akun-akun anak di media sosial. Pada prinsipnya kalau si anak didampingi orang tua, memakai akun orang tuanya, membuka sosmed, itu tidak apa-apa.
Justru itu yang kita dorong atas banyak masukan dari masyarakat bahwa memang kalau anak-anak buka ya didampingi orang tuanya. Ini supaya karena banyak juga yang menyampaikan tadi misalnya Pak Slamet, kami juga harus menjawab yang terhormat Pak Slamet bahwa ini pembatasan akses, tidak, kami menjunjung tinggi demokrasi. Jadi artinya pemerintah juga titipannya begitu, kami juga kalau membuat aturan juga diingatkan tidak boleh melanggar kebebasan berekspresi dan lain-lain. Jadi sekali lagi bahwa bukan akses terhadap informasinya, akses media sosial, dan itu akun-akunnya. Jadi sekali lagi si anak kalau didampingi ibunya boleh, bisa mengakses sosial media. Apakah ada dampak-dampak lain yang mudah-mudahan menurut kami dampak lainnya akan positif. Misalnya situs-situs pendidikan akan muncul karena sekali lagi yang diberikan pembatasan akses adalah sosmed. Jadi hal-hal yang positif tentu tidak apa-apa. Jadi bukan pembatasan akses internetnya, tapi akses sosial medianya. Kami senang sekali kalau ada masukan-masukan lain dari Bapak Ibu sekalian, mumpung kami tengah menggodok. Tapi memang sebagaimana Ibu Amel sampaikan, ada urgensi untuk segera menyelesaikannya. Kami ada beberapa pilihan, Pak Ketua. Yang pertama, aturan PP, kemudian undang-undang, aturan PP nanti bisa diikuti oleh Permen. Nah ini semuanya kami exercise, tapi memang kalau mau dalam waktu segera ya memang itu PP dulu yang kita konsentrasikan. Nanti kalau PP itu dirasa harus dikuatkan di undang-undang, kita bisa sama-sama menguatkannya di dalam bentuk undang-undang. Mungkinkah ada denda? Gitu ya. Tadi ada Bapak Ibu yang juga menanyakan, di Inggris Bapak Ibu, kalau mereka melakukan hal-hal yang terkait dengan anak, dendanya 10% dari pendapatan global. Jadi besar 10% dari pendapatan global. Tentu ini nanti maksimalnya ya, nanti mereka tentu ada badan yang menjadi penengah dan lain-lain. Jadi artinya sangat memungkinkan, dan saya mohon izin juga kami kemarin baru menerapkan sistem saman tadi yang sudah disampaikan oleh Ibu yang terhormat Ibu Farah. Kami mohon dukungan karena tentu ini melibatkan keberhasilannya akan sangat tergantung dengan PSE dan terkhusus PSE yang besar. Tadi kalau Ibu Syarifah menyatakan Meta, kami ingat waktu kami di Komisi 1 pernah kita panggil, jadi tidak silakan saja memanggil kami secara rutin Pak Dirjen, mungkin sebulan beberapa kali memanggil dalam rangka menerapkan sistem baru ini yaitu saman. Di mana disebutkan aturannya adalah kalau 1 kali 4 jam kami melaporkan ada konten pornografi anak dan mereka tidak men-take down, mereka akan terkena ranah denda. Nah untuk saat ini mungkin Pak Alex nanti dijelaskan, ada beberapa platform yang saya rasa disebutkan saja yang belum mau memberikan narhubung, artinya belum sepenuhnya mendukung program ini. Tapi kalau memang tidak mengirimkan liaison officer begitu Pak Ketua, kami akan jalan terus karena tidak mungkin kita menunggu satu platform yang tidak mau memberikan narhubungnya dengan alasan masih menunggu dari pusat, arahan dari pusat, terus kita secara nasional kebijakan kita menjadi terhambat begitu. Itu kurang lebih terkait perlindungan anak. Kami amat sangat berharap sesuai arahan Presiden Pak Ketua, kalau waktunya 2 bulan berarti mudah-mudahan di bulan puasa sudah bisa keluar aturan ini. Dengan memohon dukungan dari Komisi 1 juga memohon dukungan bahwa kita akan coba keluarkan sebelum bulan puasa berakhir. Kemudian klaster yang berikutnya adalah pengawasan ruang digital. Tadi saya sudah perintahkan kepada Pak Sekjen untuk berbicara dengan Kemenq khusus untuk pengawasan ruang digital ini. Kita lihat bagaimana dapat terdukung untuk memberikan layanan yang optimal. Bapak Ibu, per 21 Januari, konten ilegal yang di take down oleh Komdigi adalah 6.349.606. Apakah dengan demikian permasalahan konten negatif selesai? Tidak. Karena pendekatan teknologi tidak bisa, pendekatan teknologi saja tidak bisa memutus mata rantai judul dan juga mata rantai pornografi maupun konten-konten negatif lainnya. Karena itu kami mengeluarkan peraturan terkait saman. Karena sebagian take down itu harus dilakukan oleh para PSE. Jadi kalau situs sekarang sudah mulai berkurang, kami banyak mendapat masukan dari masyarakat melalui sosial media kami, bahwa ini kenapa masih banyak sekali di, mohon maaf misalnya Meta.
misalnya di apalagi yang paling banyak, YouTube dan lain-lain, di X, di Telegram, itu memang merekanya juga harus mau men-take down. Itulah kenapa kami keluarkan sistem aturan saman yang bisa mengenakan denda kalau mereka tidak mau men-take down. Selama ini yang dilakukan persuasi, Pak. Panggil, kita minta tolong, kita minta mereka take down. Pak Wamen dari dulu udah hafal. Agak tertib sedikit, nanti banyak lagi, dipanggil lagi gitu. Tapi ini kan melelahkan, kita punya fokus-fokus prioritas kerja lainnya. Jadi mudah-mudahan dengan saman ini, kemarin juga sudah periksa oleh perwakilan dari Kementerian Keuangan, dendanya juga kita harapkan ya bisa menambah kekuatan PNBP kita. Gitu. Jadi itu Pimpinan, mungkin izin pimpinan. Ibu terkait ini seperti apa yang saya sampaikan tadi, kalau pakai AI gimana Bu? Kira-kira memungkinkan nggak? Mohon pakai jawaban. baik. Terima kasih Pak Soleh yang terhormat. Ya, jadi sudah memakai AI Pak. Sudah memakai AI. Kalau Bapak perhatikan kadang-kadang sisipannya itu misalnya mohon maaf menggunakan influencer. Itu AI mungkin tidak sekali langsung bisa mendeteksi bahwa dia sedang berbicara tentang judi. Atau orang itu, kalau pornografi lebih mudah Pak, tapi kalau judi itu selain AI harus ada juga penglihatan-penglihatan yang secara langsung. Karena cara-cara memunculkan situs-situs judinya, bukan situs link-link itu sangat kreatif. Jadi itu yang membuat kita, dan sekali lagi kalau itu masuk ke platform besar, kita memang harus bekerja sama dulu dengan platform-platform besarnya. Jadi meskipun AI kita menangkap, kami harus koordinasi juga, berkomunikasi dengan platform besar tersebut untuk mereka men-take down. Gitu begitu Pak. Yang berikutnya, kalau boleh berpindah nanti kalau ada pendalaman lagi silahkan, adalah data center Batam. Gitu. Jadi kalau data center Batam, Ibu Andina yang terhormat kemudian tadi lagi yang menanyakan itu sebetulnya ini bukan karena efisiensi, tapi data center Batam sebagaimana mungkin kita ketahui terkhusus Bapak Ibu yang berada di Komisi 1 di pemerintahan lalu juga sebelumnya bahwa ini program yang sudah lama kita ada kerjasama dengan kontrak Pak, kontrak kerjasama dengan Korea Selatan, kemudian tidak ada lanjutan dari itu. Kami duga karena mungkin kondisi politik di Korea Selatan yang kemarin juga sempat turbulensi sehingga kita sesungguhnya kehilangan 2 tahun tidak membangun apa-apa. Ini very costly. Kita kehilangan momentum membangun sebuah data center besar yang dapat berujung kepada digitalisasi ekonomi dan pertumbuhan ekonomi, dan itu 2 tahun tidak terbangun. Jadi kami putuskan sebagai Menkomdigi, meskipun Korea Selatan waktu itu appeal Pak untuk diperpanjang lagi, tapi karena sudah 2 tahun terlalu lama kita kehilangan momentum, akhirnya kontrak itu tidak dilanjutkan. Jadi bukan dicabut juga, hanya tidak dilanjutkan, dan kemudian anggaran yang mengikuti jadinya hilang begitu Pak ya. Itu mungkin penjelasan mengenai data center Batam. Pak Frederick, saya senang sekali, apanya belum ada ya? Atau saya jawab connectivity dulu. Saya terima kasih sekali apresiasi kepada Bakti khususnya yang membangun konektivitas di banyak tempat, termasuk tadi Pak Slamet yang menyampaikan, atau Pak Soleh ya yang kerjasama dengan madrasah, tidak hanya dengan madrasah tapi juga banyak sekolah-sekolah berbasis agama yang tidak hanya Islam, berbagai agama lainnya, memang banyak dibantu, titiknya 5.000 ya Ibu Indah ya, 5.000 untuk tahun 2024 ada 5.000 titik sekolah berbasis agama yang memang dibantu melalui Bakti. Jadi ini kami terima kasih, namun kami juga perlu jelaskan mungkin untuk ke depan rencana konektivitas kita, Ibu Amelia kalau tidak salah juga tadi bertanya tentang itu, adalah Ibu Tri juga. Jadi memang ada daerah-daerah yang kami mereview kembali bahwa ini harusnya tidak melulu urusan pemerintah. Swasta juga harus ikut membangun. Jadi kita sedang telaah lagi mana daerah, kalau 3T mungkin di situ
masuk peran pemerintah. Tapi ada daerah-daerah non 3T yang juga belum ada sinyalnya, yang kita dorong ini swasta harus juga bantu bangun pemerintah, bangun di situ. Karena kalau tidak kita besar sekali anggarannya, kita harus tutupi di 3T, kita harus tutupi daerah-daerah lainnya gitu. Jadi kita memang sekarang sedang mendorong secara persuasif karena belum ada aturan. Kalau aturan kan bisa ada pemaksaan, ini tidak ada, jadi kita persuasif menyampaikan kepada teman-teman operator untuk tolong bangun di daerah ini, tolong bangun di daerah itu. Dengan itu kami tetap ingin menerima masukan dari Bapak Ibu, terkhusus karena DPR memiliki fungsi pengawasan. Kalau memang ada daerah yang memang belum ada koneksi internet, karena Presiden juga betul sangat mendorong digitalisasi. Jadi kalau daerah-daerah yang belum ada koneksi internetnya, bisa nanti kita exercise melalui skema di Bakti atau kita mendorong kepada Opsel industri untuk membangun konektivitas di sana. Tadi dari Pak Fredrik. Dari Pak Fredrik, Pak Ketua, ada yang menarik yang kami juga nanti mohon dukungan dari Komisi 1. Kita nanti akan meresmikan yang namanya eSIM sebagai bentuk modernisasi pemerintahan, khususnya Kemkomdigi, untuk melihat kemajuan teknologi di banyak belahan dunia lainnya. Jadi SIM card nanti akan bentuknya eSIM, itu kita akan keluarkan aturannya Pak, tentu butuh waktu, butuh proses sampai betul-betul terjadi, tapi kami akan keluarkan kurang lebih dalam 2 minggu ke depan Pak. Bersamaan dengan itu kami akan menugaskan operator untuk melakukan pemutakhiran data, termasuk pemutakhiran data yang kami maksud adalah kalau ada orang yang sudah menyalahi Capman yang sudah ada sebelumnya, 1 NIK bisa 100, bisa 1000 nomor, yaitu wajib ditertibkan. Jadi ini sebenarnya bukan aturan baru, Capman-nya sudah ada tapi tidak dijalankan. Jadi kami hanya meminta nanti kembali ke situ. Nanti mungkin pimpinan, Pak Ketua, masyarakat mungkin terdampak. Seperti halnya ketika tahun 2019, masyarakat juga jadi harus melakukan pemutakhiran datanya ke operator seluler. Jadi mungkin ada ketidaknyamanan sedikit di situ Pak, sehingga kami mohon dukungan dari Bapak Ibu sebagai perwakilan dari rakyat. Tapi untuk mengamankan baik itu data atau menghindari masyarakat dari kejahatan-kejahatan di dunia digital yang saya sepakat dengan Pak Fredrik tadi selaku mungkin karena background penegak hukum banyak berasal dari SIM card yang terlalu banyak. Tadi Pak Ismail dulu Dirjen SDPPI jadi paling hafal. Angkanya saat ini ada 314 juta SIM card. Manusianya sudah dengan anak-anak kecil 280-an sekian. Jadi jelas ada gap jumlah SIM card yang terlalu banyak. Jadi kami mohon pengertiannya kalau nanti kami meminta Opsel menertibkan sesuai dengan aturan yang sudah ada, mohon itu juga mendapat dukungan. Itu mungkin Bapak Ibu, saya akan coba menyisir kembali sambil mungkin Pak Sekjen bisa menambahkan sambil saya mencoba menyisir ada Izin pertanyaan pendalaman, yang belum. Pak Ketua, boleh? Ibu Menteri, yang saya sayangi deh, dan saya banggakan juga. Jangan lupa itu Bu. Jadi kalau saya memberikan masukan itu bisa juga sebagai apa ya? Ya rasa sayang gitu. Jadi tentang pembatasan buat medsos anak-anak. Tadi yang kami tangkap itu rasa-rasanya Ibu Menteri masih agak apa ya, ada suasana nggak enak. Jadi kita melihatnya kayak ambigu gitu. Kalau mau dilarang anak-anak di bawah usia berapa disesuaikan dengan kultur Indonesia misalnya gitu, ya dilarang aja. Nggak usah kecuali kalau didampingi orang tua gitu. Nah terus kalau nggak didampingi orang tua dia bisa pinjam punya temannya dan sebagainya gitu. Jadi jangan ada wilayah abu-abunya gitu. Kalau gitu jadi nggak apa ya nggak efektif juga gitu loh Bu. Ya, terus ini saya barusan belajar dari Mbak Sarah ini, prihatin juga ini ternyata di status ini bisa dilihat yang konten-konten jorok-jorok itu, kemudian yang judi online itu semua ada di sini gitu. Terus memang nggak bisa ya dipanggil provider-provider. Sudah,
Tadi saya sampaikan izin yang terhormat Ibu Nurul, bahwa dengan platform sosmed yang besar-besar, itu sebulan itu mungkin Pak Dirjen berapa kali bertemu? Bisa 2 minggu sekali, terkait persiapan saman ini bahkan seminggu sekali. Jadi sudah Bu, makanya kami keluarkan aturan itu sehingga mereka bisa dikenakan ranah denda sebagaimana sudah dilakukan di negara-negara lain. Ini kan baru mulai di Februari ini Bu. Lanjut sedikit, eh, saya sebagai individu merasa terganggu nih Bu gitu. Kalau kita sebagai masyarakat kemudian secara komunal, secara kolaborasi memboikot dan kemudian mengatakan nggak benar nih Indosat ataupun Telkomsel dan kita bisa memberikan minta kerugian ke mereka ataupun men-sue gitu ya. Karena sudah melanggar privasi orang. Kalau saya kepencet gimana? Kalau judi-judi ini masuk kemudian kita nggak ngerti sebetulnya, tapi ternyata itu sudah menjadi polusi di dalam ranah domestik private kita gitu. Apalagi yang jorok-jorok ini benar-benar sangat jorok ya. Jadi buat saya ini harus diperangi secara bersama-sama lah. Apa yang paling efektif gitu supaya nggak masuk ke handphone kita ini gitu, yang betul-betul kita jaga gitu ya. Tahu-taunya ini sembarang kalir masuk ke sini ya. Kita kerjasama lah Bu, apa yang bisa kita lakukan? Kasih. Ibu Pimpinan Menteri izin. ini kita anggap sebagai saran ya Bu, karena variannya terlalu banyak. Biar teman-teman juga, Ibu Bapak, kita jam 3 ada rapat dengan Pak Menhan. Ini kan tema utamanya sesungguhnya anggaran. Jadi yang lain-lain nanti kita jadwalkan saja dengan Ibu Menteri setelah teman-teman di kementerian solid mereposisi atau mengarrange ulang anggaran yang dipotong itu, bukan disesuaikan Pak. Dipotong itu dipindah ke mana besarannya. Kalau outputnya akan sama itu omong kosong. Output pasti mengecil, tapi kinerja tetap harus baik. Ibu Menteri mungkin kalau masih ada yang mau ditambahkan sebelum kita membuat kesimpulan. Izin Ketua saya tambahkan sedikit aja. Mau dijawab juga nanti berikutnya boleh. Sudah cukup deh Pak, sudah cukup Pak. Ya Pak. Ya. Pak, dari kami cukup, kami terima kasih atas masukannya. Baik Ibu Menteri, Ibu Bapak, kita akan segera membuat kesimpulan. Memang teman-teman di komisi Ibu Menteri supaya ke depan kita kalau perlu rapat dari pagi sampai malam untuk melepaskan dahaga bicara. Memang dahaga bicara ini akhir-akhir ini di Senayan ini makin pendek-pendek. Ini kalau yang mimpin Pak Utut boleh panjang, kalau yang lain pendek. Jadi makin kayak Shinkansen, kereta api cepat, atau TGV atau Wush. Kita coba membuat kesimpulan, nanti teman-teman boleh mengkoreksi, menambahkan atau apapun. Ini kesimpulannya kami coba buat sesimpel mungkin, terus saja. Kesimpulannya, 1. Komisi 1 DPR RI menyetujui, karena memang ini varian paksa. Ibu Menteri kalau kita nggak setuju juga malah susah sama Presiden. Minta tambah kalau berani. Menyetujui efisiensi anggaran Kemkomdigi sebesar 4,49 triliun atau 58,17% dari pagu alokasi anggaran tahun 2005 sebesar 7,73 triliun. Dengan demikian pagu alokasi setelah efisiensi menjadi 3,233 triliun sesuai dengan Inpres nomor 1 tahun 2025 dan Surat Menteri Keuangan nomor S-37-MK.02/2025. Ini memang harus. Yang kedua, ini adalah niat baik komisi. Karena tadi dibunyikan oleh Pak Sukamta. Kalau Sukamta dokter bilangnya kalau bisa Kominfo malah ditambahin. Jadi ini bunyinya Komisi 1 DPR RI akan mendukung penambahan anggaran Kementerian Komunikasi dan Digital sepanjang kondisi perekonomian memungkinkan dan terdapat alokasi anggaran yang tersedia. Jadi ini ada payungnya apabila memang, saya nggak bilang ekonomi kita memburuk, apabila memang memungkinkan seperti ini.
Ya, silakan Bu. Pak Ketua, tadi Ibu Menteri mengatakan bahwa ternyata belum sepenuhnya dipotong karena masih ada komunikasi yang dilakukan dengan antara Sekjen dengan Kemenkyu. Si ada bintang. Iya, bintang gitu. Jadi kalau begitu nomor 1 saja kesimpulannya. Pak, Iya, Jadi, dan ya. menunggu komunikasi yang mohon itu. izin Pak Ketua, bila diizinkan Silakan, Pak silakan. Ketua. Mungkin di tahap ini itu memang kita diminta oleh Kementerian Keuangan itu untuk menyampaikan paparan kepada Komisi 1. Posisi dari 7,7 itu diusulkan efisiensi oleh Menteri Keuangan sebesar. Jadi bukan pemotongan, jadi baru pengusulan untuk dilakukan pemblokiran terhadap 4,49 triliun. Tugas kita bertemu di sini itu kami menyampaikan paparan tentang efisiensi tersebut. Tapi justru ada poin satu Pak Ketua yang lebih penting lagi adalah perubahan dari Kominfo menjadi Komdigi sebesar 7,7 itu yang paling utama sebenarnya karena akibat perubahan SOTK. Dari 7,7 Kominfo menjadi 7,7 Komdigi. Itu sebenarnya di Pak kita. Kemudian yang kedua kami menyampaikan paparan kepada Komisi 1 bahwa ada efisiensi sebesar 58,17% itu. Itu tujuannya Pak Ketua. Terima kasih Pak. Nah, kalau Pimpinan. belum pasti buat apa kita rapat Ya, kan betul. gitu. Pimpinan. Kalau hemat saya ini kita gedok saja, nanti seandainya memang anggarannya Bapak ternyata nggak seperti ini dipotongnya, kita datang lagi ke sini, kita gedok ulang. Karena ini kan timingnya seperti ini. Tapi kalau Bapak nggak ke sini, Bapak menyalahi juga. Itu ada di poin nomor 2C-nya dari edaran Kementerian Keuangan. Demikian saya minta pendapat sebelum ke Ibu Menteri, Pak Taufik Abdullah, silakan. Iya, artinya belum pasti kan ya, Bu Menteri, Pak Sekjen. Jadi artinya ini belum pasti. Baru ada satu usulan atau usulan dari Kementerian Keuangan untuk melakukan efisiensi kan itu. Pertanyaan saya justru kepada Bu Menteri dan jajaran, harapan dari kementerian ini terhadap Komisi 1 apa? Meminta agar kita menyetujui atau meminta kita kalau bisa jangan dilakukan efisiensi gitu. Itu. Jadi Tidak, Cari ini Bapak kan kita- racun kalau ini kita nanti kan dia IC susah. karena mantan ketua komisi kan di menterinya ya. Jadi ini gimana sikap kami? Udahlah pokoknya apapun yang kau minta akan ku beri kira-kira gitu ya. Kira-kira gitu. Ya Bu Menteri, makasih. Silakan Ibu Menteri. mohon izin Pak Ketua, mohon izin satu yang penting banget. Iya. Tadi Bu Menteri menyampaikan bahwa ada kesalahan pemahaman narasi yang berkembang. Bahwa bukan sama sekali pembahasan atau pembatasan akses anak-anak di media sosial. Ini sangat penting untuk diluruskan narasi ini. Karena ternyata aturan yang digarap adalah pembatasan pembuatan akun. Jadi bukan pembatasan akses. Jadi kita terlalu berharap banyak ini dari Komdigi jadinya. Karena yang kita harapkan ini sih sebenarnya pembatasan akses. Termasuk konten yang ada di dalam. Bukan hanya sekadar pembatasan pembuatan akun. Jadi harusnya segera diluruskan dong. Jangan sebulan terakhir ini semua orang ribut-ribut. Ternyata bukan itu yang dimaksud. Baik, Itu aja Bu baik. Menteri, terima kasih. Ya, ini nggak marah Bu, hanya orang Makassar. Nggak marah dia, hanya orang Makassar. Inilah bedanya Ibu di bawahnya belakang pegawai negeri. Orangnya dari tadi tetap 45 saya hitung. Kami dulu tadi 32, sekarang tinggal 20-an kurang ya. Silakan Bu, ini tadi ada penegasan dari Pak Taufik Abdullah. Kalau jalan keluarnya, karena Pak Ismail masih berupaya, Komisi 1 DPR RI menyetujui usulan. Jadi belum efisiensi, paling itu jalan tengahnya. Karena kita biasa jadi troubleshooter, kata Pak Luhut Panjaitan. Silakan Bu. saya izin mungkin sebelum ke situ Pak, karena tadi saya khawatir sekali narasi yang memang menjadi semangat dari pemerintah khususnya Presiden, jadi Bapak salah pemahaman. Jadi pertama
Betul ada pembatasan, tapi yang dibatasi adalah akun anak-anak. Jadi anak-anak tidak boleh memiliki akun di sosial media. Tadi kalau seperti yang Ibu Nurul bilang, kenapa nggak dilarang sekalian? Ibu, ranah dari Komdigi adalah mengatur teknologinya, yaitu akun, jadi harus ada teknologi yang dimiliki oleh platform ini yang bisa mengecek bahwa anak ini 15 tahun dia tidak boleh masuk atau anak ini 16 tahun dia tidak boleh masuk. Tapi kalau di rumahnya, itu kami, kalaupun ada aturan, ya tidak termasuk ranah dari Kementerian Komunikasi Digital. Misalnya pelarangan orang tua memberikan HP-nya itu, dan itu sulit sekali untuk melakukan pengawasan. Jadi kami juga mau membuat aturan yang bisa kita awasi, indikatornya jelas. Kalau yang terjadi di rumah itu kami tidak bisa mengawasi. Dan sekali lagi, sanksi yang akan ada Bapak Ibu bukan sanksi kepada masyarakat. Jadi sanksi kepada platform. Jadi ini tidak akan memberikan sanksi kepada anak-anak, ini tidak akan memberikan sanksi kepada orang tua, ini memberikan sanksi kepada platform. Platform yang membiarkan anak-anak bisa masuk melalui membuat akun, itulah yang kena. Pak, ini bukannya, ini dampaknya juga luar biasa, Pak. Tapi artinya bukan ranah Kemkomdigi untuk misalnya memastikan bapak ibunya tidak memberikan aksesnya. Karena secara teknologi kita tidak bisa mantap itu. Kami sekali lagi tidak mau membuat undang-undang yang tidak bisa kami pastikan jalan atau tidak. Kami kembali kepada poin di kesimpulan. Saya mohon izin Pak Ketua kalau boleh, Pak Sekjen sudah mengirim ke saya, bahwa undangan hari ini adalah implikasi Perpres nomor 174 tahun 2024 terhadap pasal 20 yang intinya adalah perubahan SOTK dan anggaran Pak. Jadi kalau itu belum diketok kami juga nggak bisa jalan Pak. Jadi SOTK menurut hemat kami perlu ada satu poin di atasnya Pak terkait kesimpulan yang menyatakan bahwa Komisi 1 mendukung penyusunan RKA revisi dari Kominfo menjadi Kemkomdigi. Karena itu kami belum dapat persetujuan di rapat yang pertama, kami sudah melakukan penyampaian tapi belum disetujui. Kemudian di yang kedua, kalau mungkin ada bahasa longgarnya Pak, karena kami paralel juga sedang berkomunikasi dengan Kemq, kalau boleh diganti Komisi 1 DPR RI menerima usulan efisiensi anggaran. Jadi kami khawatir kalau ini disetujui, rupanya nanti ada penyesuaian dengan Kemq, jadinya angkanya berubah lagi gitu Pak. Jadi kalau mungkin penerima, tapi kami ikut keputusan pimpinan. Mungkin nggak menerima, memahami aja ya. Memahami usulan. We understood gitu. I fully understood Vivi Aleida Yahya. Jadi ini fully understood aja. Tambah yang nomor 1 tadi urutannya, tolong tenaga ahli, bahwa Komisi 1 menyetujui perubahan nomenklatur beserta anggaran serta SOTK-nya dari Kementerian Komunikasi dan Informatika menjadi Kementerian. Pak, ini yang ini diganti nomor 2 Pak. Nah yang satunya tadi dibuat, yang ini geser kedua, yang nomor 1-nya kan urut-urutannya. Kominfo jadi Komdigi tadi. Komisi 1 DPR RI menyetujui perubahan nomenklatur dari Kementerian nomenklatur, kurang N itu nomenklatur, dari Kementerian Komunikasi dan Informatika menjadi Kementerian Komunikasi dan Digital beserta apa tadi Pak Ismail? Beserta anggarannya dan SOTK-nya. Ya, SOTK dan anggarannya sebesar 7,7. Ya. Coba, ayo Pak, Bapak yang ejain. Pak Ismail ini kan orang yang serba bisa. Iya. Kalau Ismail temennya Iskak. Bapaknya Abraham. Kalau yang Kristen bilang Abraham, yang Islam Ibrahim. Besar anggaran sebesar 7,728 titik. Ya, sebesar 7,728,907. Yang presisi.
Atau 7,73 triliun gini aja ya. Kan ini pembulatan ke 7,73 atas. triliun Ya. dalam program-program strategis. Titik 2. Nah ini Oh, mau dirinci setiap dirjen gitu? bukan, ini by program, bukan dirjen. Program pengembangan infrastruktur, program pengembangan kekuatan ekosistem, komunikasi. Begini aja Pak, cukup Pak. Cukup. Begini aja cukup, kan ini gelondongan. Ya cukup. Kayak, baik. Ibu Bapak penambahannya seperti ini. Nomor 3 adalah sekoci apabila one day keuangan negara membaik dan juga defisit negara kita yang 616 triliun itu atas bisikan Pak Anggaraka Prabowo bisa berubah. He is young talent katanya. Ibu Bapak ini setuju? Ini yang pertama adalah perubahan nomenklatur, ini wajib kalau nggak bisa jalan. Yang kedua memahami usulan, karena teman-teman masih berjuang kalau bisa tidak dipotong. Yang ketiga, seandainya dipotong, one day tiba-tiba ekonomi membaik, di zaman Ibu World Best Finance Minister ini tidak dikenal APBN perubahan. She is World Best Finance Minister for 3 years in a row. Jadi one day berdasarkan Undang-Undang APBN 2025 itu Undang-Undang tahun 2025 nomor 20 itu bisa otomatis nambahin atau bisa otomatis ngurangin. Jadi Ibu rasa sayang Ibu Nurul Arifin bisa terwujud di sini. Rasa sayang dari hati Bu, bukan ACDC. Oke. Ibu Bapak setuju 1, 2, 3? Setuju. Boleh enggak ya yang pertama itu ya? Karena kita tidak menduga bahwa kita akan dimintai persetujuan soal SOTK. Jadi kami tidak menduga akan dimintai persetujuan. Nah, lalu boleh nggak dijelaskan dikit aja, Bu Menteri? Karena ini kan perubahannya dari Departemen Penerangan lalu menjadi Kominfo, gitu ya. Kominfo menurut saya juga masih konteksnya penerangan, gitu ya. Bahasanya saja. Gitu. Sekarang menjadi Komdigi, lalu ada satu dirjen yang menurut saya perubahan nomenklatur ini jadi implikasinya sangat luas. Ada Dirjen Teknologi Pemerintah Digital. Luas banget. Boleh nggak sedikit penjelasan dari Bu Menteri? Kira-kira apa itu yang akan dilakukan? Di situ sudah dijelaskan, tapi dengan nomenklatur teknologi pemerintah digital, itu artinya Dirjen ini memungkinkan untuk melakukan aktivitas lintas sektor dan segala macam itu. Jadi karena pemerintah digital, artinya kan luas banget gitu. Saya Baik, mestinya Pak harapannya anggarannya udah paham. Silakan okay. Ibu Menteri. Iya. Harapan saya anggarannya justru ditambah itu. Iya. Makasih. Baik. Silakan Ibu Menteri, ini ada pertanyaan dari Pak Taufik Abdullah. Baik, terima kasih Pak Ketua. Sesuai topik undangan yang kami terima hari ini, salah satunya Inpres nomor 174 itu memang terkait dengan struktur organisasi Pak, makanya yang memang kami laporkan itu, dan seluruh perubahan struktur ini dalam rangka penghormatan kami kepada DPR dan kewajiban Pak, jadi kami laporkan dan mohon persetujuan. Jadi sebetulnya kenapa kami meminta nomor 1 itu dalam rangka kemitraan yang baik ke depan, meskipun tadi tidak masuk, ini justru untuk memberikan bahwa kami tidak bisa jalan kalau memang tidak ada persetujuan dari DPR. Dan undangan hari ini, kalau kami tidak salah memang topiknya adalah Inpres 174, yaitu Inpres mengenai struktur organisasi. Kemudian terkait Dirjen Pemerintahan Digital, Dirjen Teknologi Pemerintahan Digital ini tugas utamanya membangun dan mengembangkan backbone teknologi digital, Pak. Jadi kami memahami bahwa teknologi pemerintahan digital itu amat luas atau
khususnya bukan teknologi, pemerintahan digital itu sebagaimana tadi disampaikan oleh Bapak yang terhormat itu memang luas sekali, sehingga yang menjadi ranah Kemkomdigi adalah pembangunan backbone teknologi digitalnya untuk mendukung penuh terwujudnya pemerintah digital masa depan yang andal. Jadi memang dari sisi teknologinya Bapak. Terima kasih yang terhormat Pak Taufik. Saya juga izin menyampaikan salam saya kepada Wakil Ketua yang baru hadir Pak Budi Jiwandono. Pak Budi, saya titip. Kayak tadi yang lain-lain sudah, jadi Pak Budi belum, Pak Ketua, saya izin untuk menyampaikan salam khusus kepada Pak Budi Jiwandono. Meskipun masuknya terakhir ya Pak ya, tapi senang sekali jadi melengkapi. Terima kasih Pak Ketua. Itulah pembuktian. Ibu Bapak ini kita gedok dulu ya. Nomor sistemnya, maaf, SOTK itu berarti Pak, otomatis. salah singkatan Pak Ketua. Sistem menjadi struktur organisasi. Dan Betul. anggaran TA 2025. Dan anggaran tahun anggaran 2025. Anggarannya Pak di buntutnya ya. Nyanya dibuang. Ya. Des 2025. Ya, oke. Baik. Nomor 1, 2, 3 kita setuju ya. Kita gedok ya. Baik, Ibu memang kegantengan dan kecantikan itu insentif. Kata Oliver Williamson, people response to incentive. Itu pemenang Nobel 2007. People response to incentive. Jadi handsome, beauty itu insentif. Saya persilahkan, kita sangat menghargai Ibu Menteri. Dari penjelasan Ibu Menteri, saya bisa bilang, who says that beauty doesn't go along with brain? Saya persilakan Ibu. Terima kasih yang mulia Ketua Komisi, seluruh Wakil Ketua Komisi, seluruh anggota Komisi 1, Bapak Ibu yang hadir, yang kami muliakan, yang memberikan begitu banyak masukan. Bukan yang penting bukan masukannya sih Pak Ketua, tapi semangat sehingga tantangan ke depan tentu kita tahu bahwa ini bukan masa yang mudah, tapi tantangan dan ujian ini insya Allah bisa kita lalui bersama. Kami amat menghormati kemitraan ini dan siap nanti melaporkan apapun perkembangannya nanti Bapak. Mudah-mudahan kita bisa melakukan dengan baik. Terima kasih banyak Bapak Ketua Komisi yang hari ini mengawal kami semua dari awal sampai akhir. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu Bapak, dengan mengucap syukur alhamdulillah, dengan ini rapat kerja Komisi 1 dengan Menteri Komunikasi dan Digital dengan resmi ditutup. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.